Sekarang kita akan mempelajari teknik-teknik dasar pembuatan graphical user interface untuk aplikasi desktop. Pada awalnya Java memperkenalkan Abstract Windows Toolkit atau disingkat AWT. AWT ini adalah library standar bawaan Java untuk membuat GUI secara sederhana. Kemudian selanjutnya AWT ini di-replace oleh yang namanya Swing Component. Selanjutnya Swing Component kemudian digantikan oleh platform GUI yang baru yang kita kenal sekarang dengan JavaFX. JavaFX ini sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang mengakomodir teknologi GUI modern seperti dukungan multitouch pada device dan tablet maupun juga smartphone. JavaFX ini juga mendukung pembuatan aplikasi 2 dimensi, 3 dimensi, support terhadap animasi dan pemutaran video dan audio. Nah, ini adalah beberapa GUI objek, ada stage, ada scene, ada button. Jadi biasanya kalau kita buka sebuah aplikasi, biasanya akan ada sebuah window. Kemudian di dalam window itu ada komponen-komponen user interface-nya. Ada button, kemudian bisa juga di dalamnya nanti ada text field, ada pilihan menu-menu, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini kita lihat dulu stage, scene, dan button. Stage object adalah sebuah window. Jadi kalau kita lihat pertama kali ketika membuka aplikasi desktop, ada tampilan window. Nah, itu berarti kita merujuk kepada yang namanya stage. Kemudian di dalam stage nanti akan ada scene. Ya, scene ini di-create atau dibuat menggunakan konstruktor scene, dalam kurung ada 3 parameter di sini. Ada node, kemudian ada width, dan ada height. Nah, konstruktor ini akan menspesifikasikan lebar dan tinggi dari sebuah scene. Salah satu contoh dari node ini adalah button itu sendiri. Jadi button ini kalau kita lihat diletakkan di dalam scene ya. Kemudian scene di dalam stage. Beberapa stage ini dapat ditampilkan dalam sebuah JavaFX program. Jadi nanti dalam program aplikasi desktop kita, GUI-nya tidak hanya bisa memiliki satu stage saja, tapi juga bisa memiliki beberapa stage atau beberapa window. Nah, jadi ini kita akan coba kode program ini untuk menampilkan sebuah stage yang berisi sebuah button ya. Yang pertama dulu harus diimport kelasnya, kemudian dibuatkan objek baru dari kelas tersebut di kode programnya. Nah, kelas yang digunakan kelas application, scene, button, kemudian kelas dari stage. Kemudian dibuatkan objek baru dalam aplikasi. Kita coba saja langsung di dalam NetBeans. Oke, jadi kita akan buat project baru untuk aplikasi GUI kita yang berbasis JavaFX. Kita klik File, New Project. Nah, di sini kita pilih kategorinya JavaFX, kemudian projectnya JavaFX Application. Kita klik Next, kemudian kita namakan projectnya My First JavaFX ya. Kemudian di sini ada application class-nya My JavaFX. Di sini kita sudah punya projectnya My First JavaFX. Kita breakdown. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada main class-nya My JavaFX. Di sini sebenarnya bisa kita lihat ada struktur program awal yang dibuat oleh JavaFX ya. Tapi di sini kita akan hapus saja untuk program pertamanya. Yang pertama kita import kelas yang akan kita gunakan dulu. Keuntungannya kalau kita mengembangkan program menggunakan IDE, NetBeans ini, di sini sudah langsung ada rekomendasi, sudah langsung ada keterangan di sini warning, ya cannot find symbol class application. IDE langsung bisa mengetahui bahwa kita membutuhkan class application. Ya, class application ini kelas library bawahan dari JavaFX. Jadi untuk mempermudah kita bisa klik saja yang ada di sini, kemudian kita add import for JavaFX application. Ya, seperti ini. Di bagian atas ini akan langsung diimport kelasnya. Ada fungsi-fungsi atau metode-metode dari kelas application yang akan kita gunakan dalam program kita. Nah, kemudian sebenarnya juga ada kelas-kelas lainnya yang dibutuhkan, seperti ini misalnya import. Kita perlu kelas scene ya untuk membuat scene. Jadi JavaFX.scene. Ya, kita akan import kelas scene. Oke, seperti itu. Kemudian kita import juga button ya. Seperti itu. Kemudian kita import juga stage-nya. JavaFX stage ya. Nah, kemudian di sini kita perlu override method start yang ada dalam kelas application. Di sini kita buatkan anotasinya dulu. Override, kemudian public
void. Yang akan di-override adalah metode start. Stage, primary, stage. Nah, kemudian di dalam metode start ini kita akan buatkan objek baru dari kelas-kelas yang kita import tadi, akan kita gunakan dalam program kita. Jadi kelas button, kemudian instantiate new button, ya. Nah, kita lewatkan nama string yang akan menjadi namanya, keterangan dari button tersebut, button OK. Kita instantiate objek dari scene juga, scene, nama saja scene, new scene. Nah, di sini tadi ada 3 parameter ya. Parameter pertama kita akan isikan node. Node itu adalah button, ya. Jadi kita isikan buttonnya, button OK. Kemudian width dan height-nya. Jadi width-nya 200, height-nya 250, seperti itu. Kemudian kita akan panggil primary stage, ya. Primary stage. Ups, ini ada primary stage. Set title my Java fx string value. Jadi kita tambahkan double quote. Jadi di sini kita berikan keterangan saja dulu. Membuat scene dan meletakkan button dalam scene. Kemudian ini sebenarnya adalah set nama title pada stage atau yang kita tahu window, sebagai window ya. Kemudian di sini primary stage. Jadi ini mengikuti nama parameter yang ada di sini. Gunakan set scene. Set scene, kemudian scene value-nya kita akan isikan di dalam stage itu atau di dalam window itu scene yang kita definisikan di sini. Di mana scene ini juga berisi button ya di sini. Jadi kita isikan scene di situ. Kemudian primary stage, ini kita berikan keterangannya dulu, misalnya menempatkan scene dalam stage. Primary stage show, ya. Nah, ini berarti menampilkan stage atau window ya. Nah, kemudian buat satu lagi method di bawah sini yang akan menjalankan kode program kita. Kita buat main methodnya. Public static void main, ya, string args. Kita jalankan application-nya. Application launch. Seperti ini kode programnya, kita akan coba jalankan. My Java fx-nya kita run file. Sini kita sudah punya window-nya atau stage-nya. Kemudian di dalam window ini ada scene. Ada scene yang di dalamnya berisi button. Jadi kita sudah tahu bagaimana membuat window, di dalamnya ada scene, dan di dalam scene ada button atau node nantinya ya. Selain stage, scene, dan button, nah kita lihat di sini sebenarnya ada istilah parent, di mana parent itu terdiri atas pane dan control. Kemudian ada juga istilah node. Kita akan lihat dulu apa itu pane. Kalau kita perhatikan sebelumnya button itu selalu di tengah dari scene dan dia menempati seluruh area dari scene. Praktik atau pendekatan yang paling baik itu adalah dengan menggunakan pane. Pane ini sebenarnya akan membuat layout dari node-node yang kita tempatkan di dalam scene. Jadi paling baik adalah di dalam sebuah scene kita letakkan pane dulu ya, kemudian di dalam pane baru kita letakkan node-node yang lain atau objek-objek yang lain seperti button, text field, dan lain sebagainya. Node ini adalah sebuah komponen visual seperti shape, image view, dan UI control atau pane itu sendiri bisa disebut juga sebagai sebuah node. Shape ini mengacu kepada text, garis atau line, circle, ellipse, rectangle, arc, polygon, polyline, dan lain-lain. Kemudian UI control yang dimaksud ini mengacu kepada label, button, checkbox, radio button, text field, text area,
dan beberapa komponen untuk kontrol user interface yang lain ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada struktur hierarki dari objek yang bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi desktop. Kalau di konvensional coordinate system, titik awalnya ada di tengah, tapi kalau di Java, titik awalnya itu ada di sudut kiri atas untuk sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya ada teknik event-driven programming. Teknik ini adalah untuk menulis kode program yang akan merespon pada event tertentu yang dipicu oleh pengguna. Contoh event adalah button klik misalnya, atau pergerakan mouse, penekanan tombol keyboard, dan lain-lain. Komponen atau objek yang membuat event dan menjalankan event tersebut, ini disebut event source object atau source object ya. Misalnya contoh di sini, button tadi adalah source objeknya. Kemudian ada event tertentu yang dijalankan oleh button tersebut, yaitu adalah button clicking action event. Nah, di sini kita lihat ada contoh user action source objeknya, event type-nya, handler interface, dan handler-nya. User action misalnya klik a button, source object biasanya mengacu kepada button kalau klik a button. Nah, tipe event yang dijalankan adalah action event. Nah, berarti event registration method yang kita gunakan adalah set on action. Ya, parameternya event handler. Contoh kasus misalnya pada aplikasi loan calculator, misalnya kita ingin membuat satu aplikasi sederhana, yaitu aplikasi untuk menghitung pinjaman ya. Nah, di sini langkah utamanya, yang pertama kita buatkan user interface dulu seperti gambar di samping ini. Kita buatkan stage-nya, kemudian diisi dengan scene. Di dalam scene kita isi dengan sejumlah objek-objek atau node ya. Ada mungkin label, kemudian ada text field-nya, dan ada button di situ. Nah, untuk membuat layout seperti ini, bisa kita gunakan grid pane. Jadi bisa kita buatkan objek dari grid pane, kemudian tambahkan dalam scene. Di dalam grid pane itu kita tambahkan label, text field, dan button ke pane tersebut. Nah, nanti kita bisa set alignment dari button ini ke kanan. Selanjutnya, ini bisa kita jalankan event-nya. Langkah pertama adalah kita membuat dulu dan meregister handler untuk memproses event dari button clicking yang ada di sini atau button calculate ini. Handler akan menerima input dari loan amount, annual interest rate, dan number of years. Ketika button calculate diklik, aplikasi akan menghitung ketiga nilai inputan dan menampilkan hasilnya ke text field yang disediakan, yaitu monthly payment dan total payment. Oke, jadi sini kita bisa buat new project JavaFX ya, sama seperti tadi. Untuk kategori project-nya JavaFX, nama project-nya JavaFX application. Kemudian di sini kita bisa tuliskan JavaFX loan calculator. Misalnya. Jadi terserah saja kalian mau menamakan nama project-nya seperti apa. Kemudian kelasnya bisa kita tuliskan seperti ini, loan calculator. Jadi ini untuk menunjukkan saja bahwa nama project tidak harus sama dengan nama main class-nya atau application class-nya ya. Jadi kita hapus dulu apa yang ada di dalam sini ya. Yang ada dalam kelas loan calculator ini. Nah, seperti biasa kita harus extend dulu kemampuan-kemampuan dari kelas application. Oke, hasil jadinya nanti akan seperti ini. Kita punya dua kelas nantinya, ada kelas loan calculator dan ada kelas loan.java. Loan.java ini nanti akan berisi perhitungan untuk menghitung pinjamannya. Kemudian nanti akan dipanggil atau dibuatkan objeknya di dalam kelas loan calculator.java. Ini saya akan coba jalankan. Klik kanan, run file loan calculator. Jadi misalkan kita isikan 4,5, kemudian number of years-nya 4, jumlah pinjamannya $5.000. Kemudian, nah kita bisa hitung di sini. Kalau kita isikan tidak bisa ya, karena ini monthly payment dan total payment. Ini fungsinya hanya untuk menampilkan nilai hasil perhitungan saja. Kita coba calculate ya. Kita klik calculate. Di sini kita langsung dapatkan monthly payment-nya dan total payment-nya. Jadi seperti itu saja untuk contoh kasus sederhana dari aplikasi desktop. Source code dari kode program ini sudah disediakan di e-learning untuk dipelajari lebih lanjut.